Pagi, adik-adik, para pembina, dan para pendengar renungan Doremi yang terkasih. Selamat berjumpa kembali di Doremi, doa dan renungan misioner pada hari Jumat 19 September 2025. Kakak berharap semoga kita semua selalu sehat dan selalu bahagia. Pada pagi hari ini kita akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Lukas pasal 8 ayat 1-3. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, kakak mau mengajak kita semua untuk berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk hari baru yang Kau berikan kepada kami. Untuk mengawali hari ini, kami akan membaca firman-Mu. Kiranya Engkau memberikan kami hikmat, pengetahuan, dan tuntunan sehingga kami paham apa yang Tuhan sampaikan kepada kami hari ini. Berkati kami juga untuk bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Berkati agar kami bisa membawa firman-Mu dalam berbagai aktivitas yang kami lakukan. Sebab Engkaulah Kristus Tuhan dan pengantaran kami. Amin. Baik adik-adik, para pembina dan para pendengar renungan Doremi yang terkasih, marilah kita membuka dan membaca Injil Lukas pasal 8 ayat 1-3. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkannya dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kuza bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Baik adik-adik, bacaan Injil hari ini dari Lukas bercerita tentang Yesus yang berjalan dari kampung ke kampung, dari kota ke kota untuk memberitakan kabar gembira tentang kerajaan Allah. Yesus tidak sendiri, dia ditemani oleh 12 muridnya dan juga beberapa perempuan yang ikut melayani. Perempuan-perempuan ini seperti Maria Magdalena, Yohana, dan Susana tidak cuma ikut-ikut saja, tapi mereka melayani Yesus dan murid-murid dengan harta yang mereka punyai. Dari cerita ini, kita bisa belajar satu hal penting, yaitu tentang melayani dan mendukung. Yesus memiliki misi yang besar, tetapi dia tidak mengerjakannya sendirian. Dia mau ada orang lain yang ikut terlibat. Para perempuan itu tidak disuruh, tetapi mereka sendiri yang dengan tulus hati mau ikut melayani. Mereka memberi apa yang mereka punyai. Kita semua pun bisa memiliki peran dalam gereja dan di tengah masyarakat. Ada yang punya kelebihan di kebun, ada yang kuat di laut, ada yang pintar mengajar, ada yang bisa masak. Tuhan tidak meminta kita punya semua hal, tetapi Dia minta kita memberi apa yang kita punyai untuk melayani Yesus lewat sesama kita. Mari kita belajar dari Yesus dan perempuan dalam kitab suci ini. Kita dipanggil untuk terus berjalan mewartakan kabar gembira, bukan cuma dengan kata-kata, tapi dengan perbuatan. Kita bisa membantu kerja di gereja, kita bisa berbagi hasil kebun dengan tetangga, kita bisa datang dan mendengar kalau ada saudara yang sedang dalam kesusahan. Melayani itu tidak harus jadi pastor atau biarawan. Melayani itu bisa dalam hal-hal kecil setiap hari dengan hati yang tulus. Yesus mau kita semua ikut dalam misinya dengan cara kita masing-masing.
Semoga Tuhan memberkati. Amin. Baik adik-adik, para pembina dan para pendengar renungan Doremi yang terkasih, untuk mengakhiri Doremi kita pada pagi hari ini, kakak mau mengajak kita semua untuk berdoa, doa anak misioner. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia dan menjadi juru selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak dan remaja misioner di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir dan terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian dan terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh pengharapan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami ini dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Ku persembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun, berkatilah semua orang yang kami jumpai siapapun mereka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik adik-adik, para pembina dan para pendengar renungan Doremi, demikian Doremi kita pada pagi hari ini. Kita akan berjumpa kembali di Doremi berikutnya. Selamat beraktivitas kembali. Semoga Tuhan Yesus memberkati dan menyertai selalu. Amin.